Hai, teman sehat. Jumpa kembali dengan Duduk di Dapur. Kali ini, Duduk di Dapur akan membahas tentang penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Normalnya, sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan organisme asing seperti bakteri atau virus. Namun, pada penderita penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuh menganggap sel tubuh yang sehat sebagai zat asing. Akibatnya, antibodi yang dilepaskan sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat tersebut. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit autoimun, yaitu memiliki riwayat penyakit autoimun dalam keluarga, menderita infeksi bakteri atau virus, terkena paparan bahan kimia seperti asbes, merkuri, dioksin, atau pestisida, memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Gejala penyakit autoimun dapat bervariasi tergantung pada jenis penyakit dan organ tubuh yang terpengaruh. Namun, beberapa gejala umum yang mungkin dialami oleh penderita penyakit autoimun antara lain: mudah dan sering kelelahan, nyeri otot dan sendi, ruam kulit, demam yang hilang timbul, bengkak di sendi atau wajah, rambut rontok, sulit konsentrasi, kesemutan di tangan atau kaki, diare persisten, dan gangguan pencernaan. Meski menimbulkan beberapa gejala awal yang sama, masing-masing penyakit autoimun tetap memiliki gejala spesifik. Ada sekitar 80 penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit autoimun. Berikut adalah beberapa jenis penyakit autoimun yang umum dijumpai di Indonesia. Rheumatoid arthritis atau rematik. Rematik adalah suatu penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan jangka panjang pada sendi. Penyakit ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang jaringan tubuh sendiri. Rematik dapat membuat penderitanya mengalami gejala berupa nyeri, kemerahan, dan bengkak di sendi-sendi tubuh, terutama sendi jari-jari tangan. Systemic lupus erythematosus atau lupus. Lupus adalah penyakit autoimun yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri yang mengakibatkan peradangan dan kerusakan jaringan pada organ yang terkena. Lupus dapat mempengaruhi berbagai organ dalam tubuh. Beberapa gejala yang umum terjadi pada individu yang mengalami kondisi ini adalah nyeri pada persendian, rasa lelah, ruam pada kulit, dan rambut rontok. Psoriasis atau kulit bersisik. Psoriasis adalah penyakit autoimun kronis yang menyebabkan penumpukan sel kulit secara cepat yang mengakibatkan peradangan, kemerahan, dan pembentukan sisik pada kulit. Psoriasis biasanya ditandai dengan kulit yang bersisik, menebal, mudah terkelupas, bercak-bercak putih atau merah, dan kadang juga terasa gatal. Gejala ini bisa terjadi selama beberapa minggu, kemudian hilang untuk sementara waktu, sampai akhirnya muncul kembali. Kolitis ulceratif. Penyakit autoimun ini menyerang saluran pencernaan, usus, dan dapat menimbulkan peradangan kronis hingga borok pada usus besar dan bagian akhir usus besar yang tersambung ke anus. Beberapa kondisi yang sering muncul pada penyakit ini adalah diare yang terus-menerus, diare yang disertai darah atau nanah, nyeri, atau kram perut, sering ingin buang air besar, tetapi tinja sulit keluar, tubuh mudah lelah, nyeri anus, berat badan menurun, dan demam. Tiroiditis Hashimoto atau Hashimoto. Penyakit autoimun ini menyerang kelenjar tiroid, menyebabkan peradangan dan kerusakan pada kelenjar tersebut. Penyakit ini merupakan penyebab tersering dari hipotiroidisme, kondisi di mana kelenjar tiroid tidak mampu lagi menghasilkan hormon tiroid. Gejala penyakit Hashimoto berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun hingga menyebabkan hipotiroidisme. Penyakit Graves.
Penyakit autoimun ini adalah gangguan sistem kekebalan tubuh yang mengakibatkan kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid secara berlebihan. Kondisi ini dikenal sebagai hipertiroidisme. Penyakit ini lebih sering menyerang wanita dibandingkan pria. Penyakit Graves disebabkan oleh kerusakan pada sistem kekebalan tubuh yang melawan kelenjar tiroid. Antibodi yang bertindak seperti hormon hipofisis pengatur mengesampingkan regulasi normal tiroid dan menyebabkan kelebihan produksi hormon tiroid. Gejala yang paling umum dari penyakit Graves adalah pembesaran kelenjar tiroid yang dapat dilihat atau diraba, perubahan siklus menstruasi, disfungsi ereksi, atau kurangnya libido, mata menjadi semakin menonjol, dan memerahnya kulit pada bagian kaki. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit autoimun. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Salah satu cara untuk mencegah penyakit autoimun adalah dengan mengkonsumsi asupan yang mengandung vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk meningkatkan kekuatan tulang dan kekebalan tubuh. Olahraga teratur. Berolahraga secara teratur dapat mencegah penyakit autoimun. Olahraga yang disarankan untuk penderita autoimun adalah jalan kaki, bersepeda, dan berenang. Kelola stres dengan baik. Mengelola stres dengan baik termasuk hal paling penting dalam mencegah penyakit autoimun. Menjaga berat badan ideal. Menjaga berat badan ideal juga dapat membantu mencegah penyakit autoimun. Rutin menjaga kebersihan. Mencuci tangan dengan air dan sabun dan membersihkan tubuh secara rutin dapat membantu mencegah infeksi virus dan bakteri. Sampai di sini video tentang penyakit autoimun. Semoga informasi yang duduk di dapur sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.